Mudah untuk pengisian dokumen L2 Blok 5 untuk tanaman tahunan yaitu hortikultura dan perkebunan. Di sini akan saya contohkan untuk tanaman kelapa dan juga pisang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja untuk menanggapi beberapa komentar yang masuk. Ada memang yang masih bingung ya, PLS masih bingung untuk pengisian di dokumen L2 Blok 5 untuk tanaman tahunan baik hortikultura maupun perkebunan. Untuk terkhusus yang sistem pemanenannya adalah dipanen sendiri, maka di sini akan ada teman-teman harus mengisikan untuk jenis produksi dan satuan produksinya. Kemudian untuk jenis produksi ini dan juga satuan produksi kadang teman-teman harus berpikir lebih ekstra karena berdasarkan di aplikasi ST 2023 kode untuk tanaman kelapa misalnya satuan produksinya yang diminta di sini adalah kilogram. Begitu juga dengan tanaman pisang ya. Maka di sini teman-teman akan memiliki pemikiran yang berbeda, kadang mengalami kesulitan untuk pengisian di volume dan juga nilai produksinya. Dalam hal ini, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara perhitungannya dan penulisannya untuk contoh kasus yang memang saya temukan di lapangan untuk tanaman kelapa yang masuk perkebunan tahunan dan juga tanaman pisang yang kebetulan juga masuk ke tanaman tahunan ya dalam subsektor hortikultura. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak gagal paham dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan berikut saya spill untuk contoh kasus yang saya temukan di lapangan. Di sini saya temukan untuk respondennya bernama Pak Ahyanto, nomor bangunannya 4 ya pada tanggal pencacahan ini. Kemudian dimulai pada pukul 10:10 pagi. Untuk luas bangunan tempat tinggal di poin 112A untuk dokumen L2-nya adalah 60 meter persegi. Kemudian di dokumen L2 untuk poin 112B untuk luas lahan tempat tinggal tersebut adalah 180 meter persegi. Berdasarkan hasil probing dan juga hasil wawancara, maka keluarga Pak Ahyanto di sini Pak Ahyanto memang menguasai 120 meter persegi, di mana 20 meter perseginya ada di depan rumah sebagai halaman rumah dan tidak ada tanaman yang memang dijual, hanya tanaman hias tetapi hanya untuk sendiri saja, tidak ada tujuan untuk dijual. Dan kemudian di belakang rumah Pak Ahyanto masih ada 100 meter persegi dan di belakang rumah tersebut ditanami berbagai jenis pisang dan juga kelapa. Dan berdasarkan probing atau hasil wawancara ternyata untuk pisang dan kelapa ini dijual. Karena memang dijual, maka Pak Ahyanto ini termasuk unit usaha pertanian perorangan yang perlu didata atau perlu dilakukan pencacahan lengkap ya oleh PLS atau petugas lapangan sensus, dalam hal ini oleh saya ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di layar ini hasil saya melakukan probing kepada Pak Ahyanto, di mana untuk tanaman yang ada di belakang rumah beliau ada 3 jenis pisang, pisang kepok, pisang ambon, pisang raja, dan juga 1 komoditas untuk komoditas perkebunan yaitu kelapa. Untuk keempat komoditas ini kesemuanya memang pernah dijual dan sampai sekarang pun masih aktif melakukan transaksi penjualan ya untuk komoditas-komoditas yang beliau miliki. Dan selanjutnya saya spill bagaimana cara pengisian di blok 3, terutama untuk mulai 308. Di sini saya isikan iya karena memang menggunakan lahan pertanian ya. Kemudian bidangnya ada 1 bidang, kebetulan Pak Ahyanto hanya 1 bidang saja yang mereka gunakan, yang Pak Ahyanto gunakan untuk pertanian tersebut. Seperti yang saya sampaikan saja tadi, untuk luas lahan yang dikuasai adalah 120 meter persegi, terdiri dari mohon maaf, ini 100 meter persegi adalah tanaman tahunan dan tanaman hortikultura. Kemudian yang 20 meter persegi adalah untuk lainnya. Mohon maaf tadi terlupa untuk pengisian, ini sudah saya betulkan karena beliau mengupayakan di belakang rumah dengan luas 100 meter persegi untuk tanaman pisang dan juga kelapanya, maka masuk tanaman tahunan. Dan yang 20 meter persegi saya masukkan ke lainnya ya, karena bukan lahan pertanian ya, hanya halaman yang berisi tanaman hias tetapi tidak ada tujuan untuk dijual.
Selanjutnya untuk blok 5 di sini saya isikan untuk nama-nama komoditasnya berdasarkan hasil saya probing. Ada pisang kepok, pisang Ambon dan pisang raja, kemudian kelapa. Saya masukkan di sini ya, di poin 502. Selanjutnya untuk kode tanaman nanti nanti saya isikan bersama dengan cara melihat pada aplikasi ST 2023 kode. Kemudian untuk jenis usahanya, ini sebagai contoh pisang kapoknya adalah budidaya ya. Kesemuanya memang adalah budidaya, maka diisikan saja sini semua adalah kode 1. Dan kondisi utama tanaman di mana tanaman tersebut bercampur, campur-campur, tidak ada lahan khusus untuk tanaman pisang atau tanaman kelapa ya. Jadi di sini saya beri kode tanaman campuran kode 2, maka saya isikan 2 di sini untuk kesemuanya. Kemudian bentuknya itu tidak rapi berjajar, tetapi memang berpencar-pencar. Ini berdasarkan penuturan dan kebetulan saya juga melihat secara pribadi ya untuk mengunjungi lahan yang disampaikan oleh Pak Ahyanto, memang bentuknya berpencar. Karena terpencar saya juga kode 2 ini berdasarkan rambu-rambu yang ada di sini. Kemudian jumlah tanaman yang belum menghasilkan, tanaman menghasilkan dan tanaman tidak menghasilkan. Ini berdasarkan hasil saya wawancara kepada Pak Ahyanto. Ini ada jumlah pisang kepok saat ini ada 8 belum menghasilkan. Kemudian pisang Ambonnya sekarang ada 5 pohon. Kemudian 8 pohon ada pisang raja. Kemudian pohon kelapanya saat ini ada 5 pohon tetapi 1 pohon belum buah. Berarti 4 pohon sudah berbuah, berarti 4 yang sudah menghasilkan dan 1 belum menghasilkan. Selanjutnya mohon maaf, ini yang belum menghasilkan terlebih dahulu. Ini untuk tanaman yang belum menghasilkan, yaitu pohon pisang kepoknya 8, 5 untuk Ambon dan juga rajanya ada 8 juga. Kemudian yang sudah terjual artinya tanaman tersebut sudah menghasilkan ya. Untuk pohon kepoknya, pisang kepoknya ada 4, kemudian pisang Ambonnya 1 pohon dan pisang rajanya ini 1 tandan untuk konsumsi sendiri dan tandanannya kecil, ini saya tulis di sini. Kemudian yang 4 tandan atau 4 pohon sudah ditebas, artinya 1 tambah 4 berarti tanaman yang sudah menghasilkan untuk pisang raja ada 5 pohon ya. Kemudian yang tidak menghasilkan ini berdasarkan probing tidak ada, maka saya isikan 0. Kemudian sistem pemanenannya ini berdasarkan informasi yang saya gali dari Pak Ahyanto. Untuk pisang kepok ini dijual dengan cara ditebas, artinya si pembeli yaitu memanen langsung hasil pohon pisang kepok tersebut. Kemudian si penjual dalam hal ini Pak Ahyanto hanya menerima beresnya saja. Setiap tandannya kira-kira itu seharga Rp30.000 dan karena yang terjual ada 4 tandan, maka Rp120.000 yang diterima untuk pisang kepoknya selama 1 tahun terakhir. Dan memang untuk pisang kepoknya dijual semua, maka saya isikan di sini. Sistem pemanenannya adalah ditebas, maka di kode 3 di sini. Ini karena untuk 511 sampai dengan 515 ini ada rambu-rambu. Jika rincian 510 berkode 1 produksi selama periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Ini karena 510 berkode 3, maka untuk ini tidak saya isikan 511 sampai 1515, maka saya langsung isikan di 516. Ini ada rambu-rambu juga. Jika rincian 510 ada berkode 2 dan atau 3, diisikan nilai ijon atau nilai tebasnya. Ini nilai tebasnya seperti yang saya contohkan tadi adalah 30.000 per pohon. Ini ada per tandan ya, ada 4 tandan yang sudah terjual berarti 120.000. Saya tuliskan di sini 120 karena ini nilainya adalah dalam bentuk ribuan dan kemudian dijual semuanya. Jadi pemanfaatannya memang dijual semua, saya kode 1 seperti itu. Selanjutnya untuk pisang Ambonnya 5 pohon saat ini yang terjual 1 pohon, kemudian ditebas dengan harga 70.000. Dijual semua juga ya. Ini nilainya tebasan, maka teman-teman lihat di sini 5 pohon yang belum menghasilkan, 1 pohon sudah menghasilkan, tidak menghasilkan tidak ada. Sistemnya pun sama, ditebas berarti di kode 3. Ini karena sama berarti isian langsung ke 516 dengan nilai 70.000 berarti 70, dan memang untuk dijual semua berarti di sini di 518 juga saya kode 1.
Selanjutnya untuk pisang rajanya, pisang raja sekarang ada 8 pohon. Untuk yang sudah dipanen atau sudah menghasilkan ada 5 pohon, di mana 1 pohon untuk konsumsi sendiri dan 4 pohon, ini 4 tandanya dijual dengan cara ditebas dengan total penerimaan sekitar 27.000 per tandanya, sehingga 4 tandan akan menghasilkan 108.000. Maka cara pengisian di sini teman-teman bisa lihat untuk sistem pemanenannya ada yang memang dipanen sendiri, ada juga yang ditebas. Maka isian di sini ada 2 kode ya. Ini bisa teman-teman lihat kode jawaban bisa multiple. Ini kebetulan untuk yang pisang raja jawabannya memang multiple, yaitu 1 dan 3. 1 3. Karena ini ada yang berkode 1, maka di sini jenis produksinya harus diisi. Untuk pisang jenis produksi berdasarkan ST 2023 kode. Di sini adalah pisang dalam tandan ya, buah segar dalam tandan kode 7. Satuan produksinya kilogram. Kemudian volume produksinya ini karena berdasarkan informasi yang saya terima tandannya agak kecil. Jadi misal bisa diperkirakan harga 20.000, maka saya isikan di sini nilai produksinya 20.000 dan volume produksinya karena 20.000 seharga 20.000 itu kira-kira berapa kilogram, dan berdasarkan hasil saya menggali informasi untuk kemudian juga mencari informasi di internet untuk harga 1 kg pisang raja itu sekitar 10.000 ya, berarti 20.000 sekitar 2 kilo, maka saya tulis di sini. Jadi harus dikonversikan 2 kg senilai dengan 20.000. Jadi yang responden katakan sekitar 20.000 berarti kita isikan di sini juga kira-kira 2 kilo seperti itu. Ini juga harus diisikan, ini tidak ada untuk nilai produksi ikutannya. Kemudian untuk nilai ini karena ada yang berkode 3, yang tadi dijual dengan harga rata-rata 27.000 per tandan, ada 4 tandan, berarti di sini diisikan 108.000, 108. Dan kemudian pemanfaatannya memang sebagian besar dari 5 tandan ini sebagian besar dijual dan sebagian kecilnya itu dikonsumsi, maka di kode 2. Selanjutnya untuk tanaman kelapa, berdasarkan hasil saya menggali informasi untuk tanaman kelapa sekarang ada 5 pohon, di mana 1 pohon belum berbuah, 4 pohon sudah menghasilkan dan yang tidak menghasilkan tidak ada. Ini berdasarkan hasil probing yang dijual sebulan sekali, ini sudah berlangganan ya. Jadi sebulan sekali si pembeli akan datang kemudian memanen si kelapa, memanen kelapanya, dan si pemilik Pak Ahyanto ini diberi 60.000, berarti hasil tebasannya setiap bulan kira-kira 60.000, kadang sih 55.000, kadang 65, kadang 70. Ini dibikin rata-rata setiap bulannya 60.000 selama sebulan sekali, maka saya kalikan 12 karena 1 tahun ada 12 bulan, sehingga untuk nilai tebasnya adalah 720.000. Kemudian selain itu beliau juga mengkonsumsi sekitar 10 butir kelapa, katakanlah karena tidak rutin ya menggunakan masakan yang bersantan-santan, ada kalanya saja sekitar 10 butir digunakan dalam kurun waktu 1 tahun dengan harga per butirnya jika dikonversikan dijual ke warung sekitar 2.000 rupiah per butirnya. Jadi di sini saya isikan untuk sistem pemanenannya sama seperti pisang raja tadi, ada yang memang dipanen sendiri, ada juga yang ditebas. Dipanen sendiri dalam hal ini sebenarnya Pak Ahyanto tidak memetik sendiri, itu tidak, kebetulan ada yang terjatuh kadang diambil, dan sekitar selama 1 tahun terakhir sekitar 10 butir yang memang diambil, atau kadang pada saat si penebas itu memetik hasilnya kadang ada yang tidak terbawa ya, tetapi ada yang tertinggal seperti itu, dan diperkirakan ada 10 butir selama 1 tahun. Dan di sini untuk yang dikonsumsi sendiri atau dipanen sendiri ada sekitar 10 butir. 10 butir di sini dengan harga 2.000 per butir, maka kita sudah tahu untuk nilai produksinya yaitu 2.000 kali 10 adalah 20.000. 20.000 lah yang kita minta di sini untuk jenis produksinya adalah buah segar untuk kelapa kode 5, dan satuan produksinya yang diminta berdasarkan ST 2023 kode juga dalam satuan kilogram.
Karena satuan kilogram berarti kode 1. Maka untuk volume produksinya untuk 10 butir kelapa diperkirakan ada beratnya itu berapa kilogram. Kalau berdasarkan informasi ya, untuk 1 butir kelapa sedang perkiraan beratnya itu adalah 1,5 kilo. Kalau 10 butir berarti volume produksinya kita bisa isikan yaitu 15 kilogram. Seperti itu. Untuk nilai produksi ikutannya adalah 0. Kemudian untuk sistem tebasnya ini ditebas sebulan sekali 60.000. Untuk 1 tahun mendapatkan 720. Berarti tebasan selama 1 tahun terakhir adalah 720. Kemudian pemanfaatannya di sini sebagian besar untuk dijual dan sebagian kecilnya untuk dikonsumsi, maka sama dengan yang pisang kepok tadi, yaitu di kode 2. Ini adalah kode-kode yang sudah saya isikan. Ini saya salin dari kode-kode yang ada di aplikasi ST 2023 kode ya. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan teman-teman bisa share atau bisa tanyakan jika ada yang belum dipahami di kolom komentar ya. Salam sukses selalu tentunya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.